Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba membawakan kisah dari Kalimantan. Dan baru pertama kalinya kita membawakan kisah dari Kalimantan yang berpart. Tapi kita pastikan ini tidak akan sebanyak ngipri kita kemarin ya partnya ya. Intinya kita belajar dari pengalaman. Kita akan mempercepat lah ya. Intinya kita gabung-gabungkan supaya partnya nggak terlalu banyak biar teman-teman juga tidak terlalu boring. Dan yang pasti kisah ini keren banget dan jujur ya, sudah lama saya ingin membawakan kisah ini, tapi karena saya rasa tidak cocok di ekstrim untuk berpart-part, maka dengan adanya Ilo Ekstrim ini menjadi wadah untuk membawakan kisah-kisah dari Bang Beben. Wow, salah satu penulis asal Kalimantan Tengah ya, Bang Beben. Halo Bang Beben, terima kasih atas izin yang sudah diberikan dan mudah-mudahan kerjasama kita selalu berlanjut. Oke teman-teman, ini nggak pakai lama-lama ya, kita langsung hajar aja. Jadi nanti kita akan memberikan kisah yang part, lalu besoknya kita tidak berpart. Jadi kita kasih seling-seling aja. Saat ini kisah part sampai habis, berapa hari ke depan baru kita kasih satu kisah yang tidak berpart. Jadi intinya untuk variasi ya, biar teman-teman juga tetap merasa nyaman. Oke, nggak perlu dikasih tahu kisi-kisinya ya kali ya. Untuk kisah ini langsung aja, yang pasti dari pedalaman Kalimantan. Ya, dan sebelum kita masuk ke dalam kisah, buat yang baru bergabung, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, halo, salam kenal dari saya Ilo. Akhirnya bisa bertatap muka kita ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, silakan diklik dulu tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasi juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Tidak pakai berlama-lama, langsung saja kita hajar. Masuk ke dalam kisahnya, mode horor on misteri di desa pedalaman Kalimantan. Kalimantan Tengah, pertengahan Maret tahun 1999. Pagi menjelang siang, di hari Senin sekitar pukul 10, warga desa Tumbang Lais digegerkan atas peristiwa ganjil yang terjadi di sebuah pemakaman muslim setempat. Waktu itu, jenazah Misnah yang hendak dimakamkan sepertinya menolak untuk dihadapkan ke arah kiblat. Para penggali kubur dan juga beberapa orang pria yang berada di liang lahat pun terheran-heran dengan kejadian aneh itu. Sudah lebih dari 3 kali jasad Misnah dihadapkan ke arah kiblat, tapi lagi-lagi jenazah itu kembali ke posisi berbaring dalam keadaan terbujur kaku. Meskipun telah dipaksa, jasad berbungkus kafan putih itu pun berbalik dengan sendirinya. Istighfar demi istighfar diucapkan oleh para hadirin. Tetap saja, itu semua gagal membuat jenazah itu untuk dihadapkan ke arah barat. Berbantal tanah liat, jasad Misnah hanya mau menghadap ke arah langit, seolah-olah sengaja menatap warga yang kala itu berkerumun di pinggiran liang lahat. Sontak, kejadian itu pun membuat gaduh para pelayat yang hadir. Seumur hidup mereka bermukim di desa, baru kali ini ada perihal ganjil terkait kematian seseorang. Suara-suara miring mulai beredar, tuduhan demi tuduhan pun mulai tersebar. Astagfirullahaladzim, malang sekali jasadnya ditolak bumi, celetuk salah seorang warga. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan nanti malam ia bangkit jadi hantu. Selentingan demi selentingan kian menyebar, membuat komplek pemakaman pagi itu mendadak riuh bagaikan pasar. Tidak peduli dengan pihak keluarga yang sedang berduka, gunjingan warga pun semakin menjadi-jadi, terutama para ibu-ibu yang memang hobi bergosip. Apalagi Haja Diana, mertuanya mendiang Misnah yang dikenal sebagai wanita angkuh. Ya, janda kaya raya itu memang dikenal judes oleh para warga, terutama kepada orang miskin. Meskipun telah berjanji, ia pun tetap menjalankan bisnis sebagai rentenir. Bila tidak sanggup membayar, maka bersiaplah, rumah, kebun, ataupun ternak akan berpindah ke tangan Haja Diana. Dan oleh karena itu, ganjilnya pemakaman sang menantu tentu saja menjadi kesempatan para warga untuk membalas sakit hati. Berbalut bolang merah menyala, Haja Diana pun tidak menghiraukan gunjingan miring penduduk.
Baginya, orang-orang miskin itu hanya iri dengki dengan harta yang sudah ia peroleh. Di pinggir liang lahat, di antara kerumunan, Jaya duduk terpaku dengan raut wajah kebingungan. Belum hilang kesedihan akan kematian sang istri, kini ia pun dihadapkan pada kenyataan bahwa jasad Misnah tidak mau dihadapkan ke arah kiblat. Ia yang sedari tadi sudah berusaha untuk tegar, akhirnya tersungkur dengan air mata yang berlinang. Misnah, gadis jelita yang telah ia nikahi selama 12 tahun, mendadak jatuh sakit selama setahun belakangan. Kesehatannya pun menurun drastis waktu Jaya menikah lagi dengan gadis yang lebih muda. Misnah terpaksa menurut karena memang tidak mampu memberikan keturunan. Dan sakitnya Misnah bertambah parah begitu ia mengetahui madunya hamil muda. Mariatul namanya. Biasa dipanggil Atul. Anak tertua Pambakal ataupun Kades Sarip itu berselisih usia 10 tahun dengan Jaya. Selepas menamatkan pendidikan aliyah di kabupaten, remaja itu pun dengan hati berbunga menerima pinangan Jaya. Memang lumrah orang-orang di kampung ini menikah muda. Bahkan banyak yang baru lulus SMP tapi sudah berumah tangga. Di rumah, kala itu Atul masih sibuk mengurusi bayi yang baru saja ia lahirkan. Istri muda dari anak saudagar kampung itu pun tidak diperbolehkan untuk ikut serta mengantarkan jenazah Misnah ke pemakaman. Menurut kepercayaan orang kampung, wanita yang baru saja melahirkan tidak diperkenankan untuk menginjak kuburan. Konon akan mendatangkan mara bahaya, apalagi bayi lelakinya belum genap berusia 40 hari. Jaya pun mulai kehilangan kesabaran mendengar gunjingan warga yang bukan-bukan. Hampir saja amarahnya meledak. Untung saja ibunya dengan sigap mencoba menyabarkannya. Gantian, justrulah Pambakal Sarip, si ayah mertua yang mengamuk. Dasar orang udik. Orang sedang berduka, kalian justru menuduh sembarangan, bentak Pambakal penuh amarah, matanya melotot seolah mau copot. Warga yang tadi bergosip pria pun langsung terdiam, terutama para ibu-ibu yang bermulut tajam, entah karena malu ataupun takut. Bentakan dari Pambakal membuat mereka pun menjadi bungkam. Di dalam liang lahat, keheranan para penggali kubur dan juga warga masih terjadi. Upaya mereka untuk menghadapkan jasad Misnah ke arah kiblat selalu saja gagal. Kalimat istighfar, tahlil dan tahmid berkumandang dari mulut warga yang berkerumun di pinggiran liang lahat. "Ustadz, bagaimana ini?" tanya salah seorang penggali kubur. Tubuhnya kini telah basah karena cucuran keringat, sedangkan wajahnya penuh raut kegelisahan. Ustadz Gani yang tadi telah memimpin doa pun juga sama bingungnya dengan para warga yang lain. Dengan mengenakan peci hitam, wajahnya yang bersih menandakan ia banyak menyentuh air wudhu. Namun meskipun tahu banyak perihal agama, kejadian janggal ini di luar pengetahuannya. Ustadz muda lulusan pondok pesantren di Martapura itu pun hanya bisa melafalkan doa, berharap Misnah dilapangkan kuburnya. Sesekalipun ia memegang pinggang sebelah kiri karena sakit yang telah menahun. "Jaya, langkahi mayat istrimu." Sekonyong-konyong warga pun menoleh ke sumber suara yang datangnya dari arah belakang. Rupanya suara Julak Sarkani, salah satu tetua kampung. Tubuhnya kurus tinggi dan terlihat masih bugar di usianya yang menjelang senja. Ia dipanggil Julak karena menurut tutur di Kalimantan, saudara tertua dari orang tua kita dipanggil Julak. Sedari tadi hanya Julak Sarkanilah yang nampak tenang. Rambutnya yang sebagian beruban ditutupi kopiah janggang songkok khas suku Banjar yang terbuat dari anyaman akar. Jemari tangan kirinya memutar-mutar jari manis tangan kanan yang berhias aki kecubung, pertanda sedang berpikir dengan keras. Matanya yang tajam pun mengawasi gerak-gerik pengantar jenazah. Mungkin ada yang mencurigakan. Lelaki berusia awal 50-an tahun itu pun menelusuri tiap warga, tapi tak menemukan adanya kejanggalan. "Jaya, cepat lakukan. Langkahi mayat istrimu 3 kali. Kasihan dia. Jangan tunda lagi penguburannya." Sentak Julak sekali lagi. "Turuti," ujar Julak, desak Hajadiana meskipun masih kebingungan. Lelaki awal usia 30-an tahun itu pun tidak membantah. Warga pun semakin banyak bergerombol di pinggiran liang lahat, penasaran dengan apa yang akan terjadi. "Beri jalan,
beri jalan. Hardik Pambakal Sarip dibantu beberapa orang perangkat desa. Setelah warga menyingkir, Jaya pun mulai mengambil ancang-ancang. Dengan mengucap bismillah, Jaya pun melompati liang lahat istri pertamanya itu. Begitu kakinya berhasil mendarat di tumpukan tanah liat, warga serentak menghela nafas lega. Lompatan pertama berhasil, sisa 2 lompatan lagi. Jaya pun kembali melompat, hingga 3 lompatan berhasil ia rampungkan tanpa kendala. Warga pun yang berkerumun kala itu masih penasaran, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya. Sekarang, coba hadapkan jasad Misnah ke arah kiblat, lanjut Julak Sarkani. Ketua penggali kubur pun lalu mengangguk, lantas mengajak rekannya menuruti perintah Julak. Sungguh ajaib, jasad kaku Misnah berhasil dihadapkan ke arah kiblat dengan mulus. Gema syukur alhamdulillah lantas bergema, diiringi wajah lega dari pihak keluarga. Namun, raut wajah tegang masih tersirat di wajah Julak Sarkani. Ia pun mengedarkan pandang ke sekeliling, mencari sekiranya ada yang mencurigakan. Kakek itu pun lantas mengambil sebuah ranting yang tergeletak di antara barisan nisan. Lalu ia melangkah ke arah pinggir pemakaman. Warga semua saling pandang, bertanya-tanya apa yang kiranya hendak dilakukan orang tua itu. Julak Sarkani berhenti beberapa meter di depan pohon cempedak, menatap lurus ke salah satu cabang pohon. Setelah mengucap bismillah, ia pun melempar ranting di tangan ke arah rimbunan dedaunan. Prak! Warga tersentak. Seekor burung hantu seketika muncul dari balik dedaunan, terbang melesat ke arah hulu kampung. Namun ada yang aneh. Burung hantu itu ukurannya lebih besar daripada burung hantu biasa, sebesar ayam kampung jantan. Demi melihat itu, Pambakal Sarip lalu bergegas menghampiri. "Ada apa, Julak?" tanya Pambakal. Julak Sarkani pun menghela nafas panjang. Ia menatap burung hantu tadi yang kini sudah menghilang di balik rimbunnya hutan. "Entah, baru kali ini aku melihat burung hantu berkeliaran di siang hari. Bisa jadi itu adalah salah satu peliharaan Nini Tuha." "Nini Tuha?" tanya Pambakal lagi. Julak Sarkani tidak menjawab. Ia pun justru melangkah ke arah warga yang telah hampir selesai menguburkan Misnah. Setengah berlari, Pambakal Sarip mengejar Julak Sarkani. Ia masih penasaran. "Bersiaplah Sarip. 40 hari ke depan, kampung kita akan mendapat teror yang mengerikan. Beberapa nyawa lagi akan melayang untuk menyusul Misnah ke alam baka," lanjut Julak dengan nada khawatir. Bak wabah penyakit. Kabar proses pemakaman Misnah yang ganjil itu pun langsung tersebar ke segala penjuru kampung. Baru tadi pagi ia dimakamkan. Di sore hari seluruh penduduk pun sudah tahu kabar tentang Jaya yang harus melangkahi mayat istri pertamanya itu. Warga dari ujung hulu hingga ujung hilir semuanya menggunjingkan kematian Misnah, terutama ibu-ibu yang suka bergosip. Tentu saja gosip murahan itu ditambah-tambahi agar semakin heboh. Namun ada satu kesimpulan yang sama yang ada di tiap benak warga, yaitu Misnah telah berbuat durhaka pada suaminya. Tidak disangka ya Cilai, si Misnah itu ternyata durhaka dengan laki. Tampangnya saja alim, suka ikut pengajian, tapi ternyata cibir seorang ibu muda pada ibu lainnya sewaktu mereka sedang menikmati rujak mangga muda. Durhaka bagaimana anu ai? Rasanya tidak mungkin. Buktinya dia mau dimadu. Kalau sampai suamiku berani bermadu, habis dia. Kupotong-potong barangnya dan kukasih makan itik, timpal seorang ibu dengan mata melotot. "Halah Cil, siapa juga yang mau sama laki pian? Udah tua bangka, duitnya tidak ada." Sindir Nyonya Rumah seraya mencocol irisan mangga ke cobek berisi uyawadi. Ibu tadi pun hanya merengut tapi tidak juga membantah, dan merasa tidak digubris, si ibu muda kembali melontarkan gosip receh. Acil, dengar. Katanya itu si Misnah itu memberi makan suaminya minyak perunduk. Bukan sembarang perunduk, tapi perunduk cadangan. Makanya tadi pagi itu jasadnya tidak mau menghadap kiblat. Jangan-jangan nanti malam ia bangkit. Amit-amit, saut yang lain bergidik ngeri. "Bukan kuburannya ada yang jaga ya? Katanya ada orang yang diupah untuk menjaga kuburan Misnah." "Iya, 5 orang. Mereka itu diupah untuk berjaga selama 40 malam. Sudah,
Tidak baik membicarakan aib orang yang sudah meninggal. Nanti bisa-bisa dosanya pindah ke kita, timpal seorang ibu-ibu dengan nada kesal. Tidak menggubris teguran tadi, si ibu muda itu masih bersikukuh untuk menyebarkan gosip kacangan. Kalian tahu nggak minyak perunduk dari siapa? Lanjutnya yang membuat lain penasaran. Dari siapa? Dari si ibu muda terdiam sejenak, melirik ke kiri dan ke kanan seolah takut ada yang mencuri dengar. Dari Nini Tuha, sambungnya lirih, hampir-hampir tidak terdengar. Mendengar nama Nini Tuha, ibu-ibu yang lain pun langsung tersentak. Wajah mereka yang tadinya ceria seketika berubah menjadi tegang. Rasa takut, cemas, dan juga khawatir langsung menyelimuti ibu-ibu yang sore itu sedang bergosip. "Hus, jangan sembarangan. Apa kau tak sayang dengan nyawamu?" tegur Nyonya Rumah. Si ibu muda terkesiap hingga refleks, kedua tangannya pun lalu membekap mulut. Dengan mata melotot, tubuh mungilnya kini mulai bergetar dan wajahnya bercucuran keringat. Ia baru saja menyadari kehilafannya karena terlalu bersemangat bergosip hingga ia lupa batasan. Tanpa mengucap salam, ibu muda tadi lalu bergegas pulang dalam keadaan panik. "Celaka dia. Celaka benar," desa si Nyonya Rumah menatapi kemalangan ibu muda tadi. Malam pertama setelah kematian Misnah, desa yang berada di pinggiran Sungai Nagara itu pun masih tentram tanpa kejadian menakutkan. Namun, memasuki malam ketiga, barulah kabar Misnah yang bangkit menjadi hantu mulai menyebar. Semua pun bermula dari peristiwa kesurupannya Haja Diana sewaktu diadakan tahlilan mendiang Misnah. Memang, di rumah berlantai 2 itu, Haja Diana tinggal bersama kedua menantunya. Misnah si istri pertama Jaya tinggal di kamar lantai 2 yang luas, sedangkan Atul si istri kedua dibuatkan kamar tersendiri di bagian belakang. Rumah Haja Diana memang rumah yang paling mencolok di antara rumah penduduk lainnya. Di antara rumah yang terbuat dari kayu dan beratap seng, rumah Haja Diana adalah satu-satunya yang terbuat dari beton dan berlantai keramik. Tidak heran, penduduk pun menjulukinya rumah sinetron, karena memang mirip rumah hartawan yang ada di dalam sinetron. Waktu itu, selepas Isya, penduduk sudah berkumpul di rumah Haja Diana yang luas. Tahlilan dipimpin oleh Ustadz Gani yang paling paham agama. Mengenakan peci hitam dan baju koko sederhana, untayan ayat-ayat suci pun melantun cepat dari mulut sang Ustadz muda. Tapi belum selesai surat Yasin dibacakan, dari arah dapur tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat kencang. Bapak-bapak yang ada di ruang tengah pun terkaget melihat rombongan ibu-ibu mendadak berhambur dari arah belakang. Dengan wajah yang pucat pasi, ibu-ibu itu pun menunjuk-nunjuk ke arah dapur dalam keadaan penuh ketakutan. Seorang ibu bahkan mendadak jatuh pingsan, seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Menyadari ada yang tidak beres, Jaya lalu bergegas bangkit lantas terbirit ke arah dapur. Ustadz Gani, Pambakal Sarip, Julak Sarkani serta beberapa orang lainnya pun segera menyusul. Begitu tiba di dapur, mereka pun tercengang dengan apa yang mereka lihat. Haja Diana yang biasanya tampil modis kini terlihat awut-awutan. Rambutnya tergerai acak-acakan, sedangkan bolang yang biasa ia kenakan entah terlempar kemana. Di ruangan lain pun terdengar tangis kencang bayi mungilnya Jaya. Atul tampak cemas berusaha menenangkan sang buah hati yang terus-terusan menangis di pangkuan. Di pojok dapur, ibunya Jaya duduk berjongkok sembari menggenggam kuping panci besar yang berisikan sop panas. Dengan enteng, Haja Diana pun mengangkat panci itu tinggi-tinggi, lantas ia pun lalu menyeruput isinya yang masih mengeluarkan asap mengepul. Kuah sop yang panas pun tumpah-tumpah di mulut, mengotori wajah, leher, serta gamisnya yang mahal itu. "Astagfirullahalazim," ucap Ustadz Gani dengan nada bergetar. Mama kenapa?" seru Jaya khawatir. Haja Diana tidak menggubris. Ia pun justru meletakkan panci sop ke lantai, lalu mengaduk-ngaduk isinya dengan tangan kosong. Setelah ia menemukan daging ayam dengan rakus, ia pun lalu memasukkannya ke dalam mulut dengan menggunakan kedua tangannya. Melihat perilaku tak wajar itu, bapak-bapak yang berkumpul di dapur pun hanya bisa terbengong tanpa harus berbuat apa-apa. "Ambilkan air putih," perintah Julak Sarkani. Setelah mendapat segelas air putih, Julak Sarkani pun lantas membacakan doa-doa. Lelaki tua itu kemudian menenggak air doa tadi.
Ia pun mendekat perlahan ke arah Haja Diana yang masih bertingkah aneh. Begitu jarak mereka hanya 1 langkah, Julak Sarkani pun langsung menyemburkan air dari dalam mulutnya ke arah adik iparnya itu. Wanita parubaya itu seketika terlonjak berkelojotan di atas ubin yang sudah penuh dengan tumpahan kuaso panas. Jaya bertindak cepat bersama Ustadz Gani, Pambakal, dan beberapa orang lainnya menggotong tubuh Haja Diana ke ruang tengah. Beberapa orang pembantu pun segera datang dengan membawa ember yang berisikan air dan juga handuk basah. Dengan telaten, pembantu yang masih kerabat itu pun membersihkan wajah yang penuh liur dan gamis kotor Haja Diana. Namun, tubuh wanita saudagar itu masih terlihat kejang-kejang hingga perlu beberapa orang untuk mencengkram lengan dan juga kakinya. Selang beberapa waktu, wanita itu perlahan lemas dan tergolek tidak berdaya. Pambakal, kita harus ke kuburan Misna malam ini. Sekarang juga, seloroh Julak Sarkani. Pambakal Sarip dan Ustadz Gani pun hanya terbengong, tapi si Julak sudah terlebih dahulu melangkah ke arah luar. Begitu menginjakkan kakinya di luar pagar, Julak Sarkani pun menghentikan langkah, merasa ada yang tidak beres. Julak Sarkani lalu memandang ke arah pepohonan yang tumbuh di halaman tetangga Haja Diana, persis di seberang rumah. Pandangannya pun terfokus pada pohon belimbing yang subur. Sepertinya ada yang mencurigakan. Julak Sarkani pun lantas mendekat, menyorotkan senter ke tiap cabang dan rimbunnya dedaunan. "Ada apa?" tanya Pambakal yang kini sudah berdiri di sampingnya, disusul dengan Ustadz Gani dan juga beberapa warga lain. Julak Sarkani tidak menjawab. Ia terus menyorot jengkal demi jengkal pohon yang ada di hadapannya. Warga yang lain pun menjadi ikut penasaran, mengikuti pergerakan cahaya senter dari Julak Sarkani. Waktu pun berlalu. Julak Sarkani sepertinya tidak menemukan apa yang ia cari, bahkan pohon-pohon lain juga ikutan ia sorot, tetapi tidak ada apapun yang tampak mencurigakan. "Sudahlah, mungkin perasaanku saja," ujar Julak seraya melangkah ke arah hulu kampung. Ustadz Gani, Pambakal Sarip, serta beberapa orang warga pun lantas mengiringi langkah Julak yang terburu di depan. Sedangkan Jaya, ia memilih tetap berada di rumah untuk merawat ibunya yang masih belum sadar. Sebenarnya Pambakal Sarip masih belum mengerti apa yang sedang dicari Julak di pohon tadi atau apa yang hendak ia lakukan di kuburan Misna. Namun karena Julak terlihat cemas, ia pun mengurungkan niatnya untuk bertanya dan terus mengikuti kemana Pak Tua itu melangkah. Begitu rombongan Julak Sarkani sudah tidak terlihat lagi, seekor burung hantu sebesar ayam jantan muncul dari balik gedung walet milik salah satu tetangga Haja Diana. Burung tak lazim itu pun lantas kembali hinggap di salah satu cabang pohon belimbing tadi, menatap tajam ke rumah megah Haja Diana. Selang beberapa saat, burung hantu itu pun terbang melesat ke udara, menghilang di balik pekatnya malam menuju area pemakaman di arah hulu. Begitu memasuki area pemakaman, beberapa orang warga tampak sangat cemas, terutama seorang pemuda yang bernama Apri. Ia sangat menyesal sudah mengikuti rombongan bapak-bapak ini ke area pemakaman, tapi juga takut untuk pulang sendiri. Ia pun semakin cemas karena area kuburan ini tampak menyeramkan. Apalagi tadi pagi si Misna sulit untuk dimakamkan. Di antara batu nisan dan gundukan tanah liat, kabut tipis berwarna putih terlihat menyelimuti bagai asap yang keluar dari dalam tanah. Suara jangkrik dan burung hantu yang menggema dari kegelapan membuat lelaki yang baru tamat aliyah 2 tahun lalu itu pun semakin gelisah. Meskipun ia berada di antara banyak orang, jelas sekali lelaki muda itu sangat ketakutan. "Baca doa, Pri," ujar Julak Sarkani seraya meremas aki kecubung di jari manis. Pemuda itu pun mengangguk lantas menunduk sewaktu Julak menatap matanya. Julak Sarkani menyadari apa yang disembunyikan pemuda ini. Tapi kecemasan akan kuburan Misnah membuatnya tak terlalu menghiraukan. Setibanya di tengah pemakaman, ekspresi wajah Pambakal Sarip seketika menjadi gusar. 5 orang yang diupah si menantu tidak satu pun terlihat batang hidungnya. Seharusnya mereka menjaga kuburan Misnah selama 40 malam, tapi hanya terlihat tenda terpal yang kini sudah kosong melompong. Ya, tenda terpal itu terlihat acak-acakan, sepertinya ditinggalkan dalam keadaan buru-buru.
gelas bekas kopi, termos, mangkok berisi sisa mie instan, serta sandal jepit terlihat berserakan di atas tikar yang kotor. Entah apa yang terjadi. Orang-orang upahan itu pasti sudah kabur dari sesuatu yang mengerikan. Julak, lihat ini, seru Ustadz Gani seraya menyorotkan senter ke arah makam Misnah. Serentak, rombongan itu mendekat, melihat apa yang sudah ditunjukkan oleh Ustadz muda itu. Begitu mengetahui apa yang sudah terjadi, seketika mereka mengucapkan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalimat istighfar terus bergema seiring rasa was-was di wajah para lelaki malam itu. Di hadapan mereka, makam Misnah telah runtuh. Dan yang lebih mengkhawatirkan, tidak ditemukan jasad Misnah di situ. Apri pun mundur selangkah demi selangkah. Diam-diam ia menjauh dari rombongan. Entah kenapa, ia seolah merasa jika nyawanya akan terancam. Pria muda itu menyesal telah ingin tahu urusan orang lain. Dan kini ia sadar, apa yang dilihatnya pada malam sebelumnya adalah perkara terlarang. Begitu jaraknya sudah agak jauh dari rombongan, Apri lalu memacu langkah 1000 di antara barisan nisan. "Apri!" seru Julak Sarkani. Sadar ada yang tidak beres, Julak Sarkani pun berlari kencang mencoba mengejar Apri yang kini sudah jauh di depan. Pemuda itu melesat bagai kijang, melompat ke sana kemari di atas gundukan tanah makam. Takut akan kematian membuat Apri melanggar pamali, melangkahi makam orang yang telah meninggal. Apri pun tidak menggubris, ia terus saja berlari demi untuk menyelamatkan diri. Namun sial, kakinya membentur salah satu nisan hingga tubuhnya pun terjungkal. Brak! Apri meringis menahan sakit, pelipisnya berdarah karena terbentur nisan yang keras. Tidak menghiraukan perihnya bibir yang pecah. Kemudian ia pun lalu merangkak, berusaha mengambil senternya yang terpental ke samping. Setelah ketemu, ia pun lalu berusaha bangkit, walau tertatih. Belum juga tubuhnya tegak sempurna, Julak Sarkani pun telah mencengkram pundaknya dengan sangat kencang. "Ada apa, Apri?" tanya Julak setengah berteriak. Di belakang rombongan, Pambakal dan Ustadz Gani pun tergopoh menghampiri dengan raut wajah yang bingung. "Apri, sadar Apri!" sentak Julak sembari mengguncang-guncangkan tubuh Apri yang kini mulai melemah. Apri melotot, menatap lurus ke arah belakang. Sepertinya pemuda itu melihat sesuatu yang bersembunyi di antara rimbunan pohon, tapi tidak ada yang menyadari. "Apri, sadar!" Apri pun lalu mulai kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan liur sementara wajahnya perlahan membiru. Pemuda itu pun menyadari jika ajalnya telah tiba sewaktu dadanya terasa sesak. Julak, tolong ulun, Nini Tuha," kata Apri terbatas sementara darah segar mulai keluar dari mata, kuping dan juga hidung. Dalam keadaan panik, warga pun berusaha untuk menolong Apri yang kelojotan tanpa terkendali, namun terlambat. Pemuda malang itu pun meregang nyawa sebelum sempat dibawa ke mantri desa. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ungkap Julak penuh kesedihan, diiringi ucapan yang sama dari para warga lainnya. Julak Sarkani pun lantas menutup mata Apri yang masih melotot dengan telapak tangannya, lalu menoleh ke arah Pambakal yang sedang berjongkok di samping. "Pambakal, nyawa pertama setelah kematian Misnah telah tercabut," desah Julak Sarkani ketakutan. Ia menggigiti bibir dan tubuhnya kini gemetar. Warga tersentak karena tiba-tiba terdengar suara tawa melengking yang menciutkan nyali. Entah dari mana asalnya, bulu kudu mereka langsung meremang lantaran suara tawa itu menggema tiada henti, menelusup di balik kegelapan malam. Suara mengerikan itu seolah menertawakan kematian Apri yang malang. "Pambakal, Misnah telah bangkit. Misnah bangkit dari kubur untuk menuntut balas atas kematiannya." Pambakal Sarip terbelalak, jantungnya seketika berdetak kencang mendengar penuturan Julak Sarkani barusan. Entah kenapa kepala desa itu mendadak terlihat sangat gelisah. Nafasnya memburu, wajahnya berkeringat. Di antara mereka hanyalah Julak Sarkani yang menyadari ekspresi ketakutan Pambakal Sarip. Pukul 1:30 dini hari, Atul pun terbangun dari tidurnya. Ia merasa sakit melilit di bagian ari-ari karena ingin buang air kecil. Di samping si suami menegur kencang dalam lelapnya, Atul hendak membangunkan, tapi ia pun segera mengurungkan niatnya karena ia tidak tega melihat suaminya yang sepertinya sedang kelelahan setelah mengurus ibu mertua yang tadi sudah berperilaku aneh.
Atul pun lantas menoleh ke arah keranjang bayi. Dilihatnya sang buah hati tengah terlelap di balik lambu kecil. Atul pun lalu beranjak dari tempat tidurnya, menyingkap ke lambu lantas melangkah dengan tujuan ke toilet yang berada di ruang tengah. Belum sempat ia membuka pintu kamar, Atul mulai ragu. Suara burung hantu dan juga jangkrik yang bersautan dari arah luar membuat bulu kuduknya merinding. Apalagi si mertua yang bertingkah aneh sewaktu tahlilan Misnah tadi membuat rasa ragunya semakin bertambah. Cerita-cerita yang ia dengar tentang jasad madunya yang tidak mau menghadap kiblat tadi pagi membuat rasa takutnya kini pun semakin menjadi. Atul kemudian berbalik membangunkan suaminya yang terlelap. Diguncang-guncangkannya tubuh Jaya berkali-kali, akan tetapi lelaki itu malah semakin erat memeluk guling. Atul mulai kesal, sementara hajatnya yang sudah tidak bisa ditahan. Walau agak takut, tapi karena tidak ada pilihan lain, Atul pun nekat menuju WC sendirian. Sewaktu membuka pintu kamar, ibu muda itu menggigil. Dinginnya angin malam yang menerpa wajahnya serta menusuk tulang. Atul menggigit bibir menahan dingin, lalu ia pun menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada hal-hal yang menakutkan. Kamar Atul ini berada di halaman belakang yang dikelilingi tembok. Sebetulnya kamar belakang ini sangat asri karena terdapat taman serta sebuah gazebo untuk bersantai. Selain itu, juga terdapat kolam kecil berisikan ikan hias. Namun entah kenapa, dini hari ini Atul tiba-tiba merasa ngeri. Atul terkesiap, sewaktu matanya tanpa sengaja menangkap sosok putih yang bergoyang-goyang pelan, hanya berjarak beberapa meter di depannya. Atul pun kemudian menarik napas lega, karena yang ia lihat ternyata hanyalah jemuran yang belum kering di samping gudang. Lampu teras yang temaram membuatnya berpikir yang bukan-bukan. Setelah yakin keadaan aman, Atul lalu melangkah tergesa menyusuri selasar. Baru 5 langkah, Atul merasa ada yang memperhatikannya dari lantai 2, tepatnya dari kamar mendiang Misnah. Atul pun mempercepat langkahnya sembari berjalan menunduk. Sial, cahaya lampu tiba-tiba menyala dari kamar madunya itu membuatnya ingin melirik. Takut-takut, Atul pun menengadah ke atas dan saat itulah Atul merasa jantungnya hendak copot. Kakinya gemetar dan tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Dari balik tirai jendela terlihat sosok wanita dengan rambut acak-acakan. Atul ingin menjerit sekencangnya, tapi mulutnya mendadak terkunci. Ia ingin lari, tapi kakinya benar-benar mati rasa. Atul pun mulai terisak sewaktu sosok itu menatapnya dengan pandangan tajam seolah penuh amarah. Atul benar-benar lemas tak berdaya, ingin menjerit sekencang mungkin. Astagfirullahaladzim, pekiknya tertahan. Setelah degup jantungnya teratur, Atul menarik napas lega. Ternyata yang di jendela adalah mertuanya, Haja Diana. Entah apa yang dilakukan si ibu mertua di kamar Misnah, sungguh aneh. Mama, ngapain di kamar Misnah? Tegur Atul. Bukan menjawab, si ibu mertua malah melempar senyum misterius. Atul bergidik ngeri. Bisa jadi ibu mertuanya mulai tidak waras. Atul pun lalu berlari kecil menuju pintu belakang karena keinginannya untuk pipis sudah tidak bisa ditahan lagi. Atul semakin tidak tenang karena di kamar atas ibu mertuanya itu mulai tertawa sendiri, seolah menertawakan Atul yang saat itu benar-benar ketakutan. Begitu mencapai pintu belakang, Atul pun segera meraih gagang pintu dan membukanya tergesa. Namun sungguh sial, pintu dari kayu jati itu mendadak terkunci rapat. Biasanya pintu itu hanya dirapatkan saja karena memang biasa digunakan lalu lalang oleh Atul dan suaminya untuk menuju ke ruang tengah. Krek, krek, semakin dicoba, semakin pintu itu tidak bisa dibuka. Atul semakin panik karena terus mendengar ibu mertuanya yang kini menangis dengan sedih dari lantai atas. Suara tangisan itu sayup-sayup, beradu dengan suara cicak dan suara burung hantu yang entah dari mana datangnya. Setengah putus asa, Atul pun mendorong sekuat tenaga hingga daun pintu terbuka sedikit. Brak! Atul terlonjak kaget, lalu ia mundur 2 langkah. Sungguh aneh, daun pintu itu seolah seperti ditahan dari dalam. Jantungnya semakin deg-degan karena suara cicak terdengar sangatlah nyaring, beruntun dan menciutkan nyali. Bila disimak, suara cicak itu lebih mirip dengan suara tawa kuntilanak. Atul pun ingin kembali ke kamar, tapi hajatnya benar-benar tak kuasa ditahan. Antara takut dan bingung, Atul pun hendak berjongkok di sudut selasar. Beruntung, baru saja ia berjongkok, pintu belakang tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya.
Tanpa berpikir panjang, Atul berlari ke ruang tengah, belok kiri menuju toilet. Tak peduli siapa yang membuka pintu, yang penting hajatnya bisa tersalur. Setibanya di WC, Atul langsung berjongkok. Sejenak ia lega, sakit di hari-harinya telah hilang. Barulah sekarang ia terpikir, siapa tadi yang sudah membuka pintu. Rasanya tidak mungkin si ibu mertua, karena tadi jelas sekali ia sedang berada di lantai 2. Lalu, apa mungkin itu pekerjaan hantu Misna? Atul bergidik ngeri. Atul pun menepis berbagai pikiran buruk di kepalanya. Bisa saja pintu tadi terbuka karena tertiup angin, atau karena ulah Acilela. Ya, Acilela adalah kerabat jauh Haja Diana yang menjadi pesuruh di rumah ini. Usai buang air kecil, Atul pun segera beranjak. Namun kupingnya mendengarkan suara-suara aneh di luaran. Ya, Atul mempertajam pendengarannya. Ia mendengar ada aktivitas di dapur, seperti suara orang yang sedang mengacak-ngacak panci. Atul terlonjak lalu mengelus dada. Suara benda-benda jatuh di dapur itu membuatnya kaget setengah mati. Atul pun lantas membuka pintu WC, bergegas ke dapur. Rasa penasaran membuatnya ingin tahu siapa yang sedang kelaparan di saat dini hari seperti ini. Setengah mengendap-endap, Atul pun mengintip dari balik tembok pembatas antara ruang tengah dan dapur. Atul celingak-celinguk, mencoba mencari sumber suara. Mungkin karena cahaya lampu hanya bersumber dari ruang tengah, pandangannya pun jadi terbatas. Meskipun masih ada suara panci dan piring yang berpindah-pindah, Atul pun tidak mendapati siapapun di dapur. Lantas ia pun lalu memencet saklar, sehingga ruangan dapur seketika tampak terang benderang. Lagi-lagi tidak ada orang di situ kecuali panci dan juga piring serta sisa-sisa makanan yang terlihat berserakan di lantai. Rasa takutnya pun berubah menjadi rasa gusar. Apakah mungkin ulah kucing atau tikus, batinnya? Sambil mengumpat dalam hati, Atul pun langsung mengambil sapu dan serok yang ada di pojokan. Baru saja sapu ia pegang, kemudian ia pun mendengar suara-suara berisik di ruangan tengah. Diperhatikannya benar-benar. Ternyata itu adalah suara TV tanpa siaran, dan lebih tepatnya suara kemeresek semut yang muncul di layar. Atul menarik nafas panjang, lalu menghela nafas, tak jadi membersihkan dapur. Ia menuju ruang tengah dengan masih memegangi sapu. Atul tidak curiga pada awalnya, hingga akhirnya ia pun berdiri terpaku di tengah ruangan. Di hadapannya kini ada sosok wanita yang sedang duduk di sofa membelakanginya. Wanita itu terdiam menonton TV, pakaiannya serba putih, rambutnya yang keriting menggantung bergoyang pelan menyentuh lantai. Atul setengah percaya setengah tidak dengan apa yang sedang ia lihat. Tapi sosok di depannya itu sungguh nyata. Atul bahkan bisa mendengar dengan jelas desak nafas sosok itu. Atul tak akan pernah lupa siapa pemilik rambut keriting gantung itu. Ya, itu adalah Misnah. Atul pun mulai merasakan bulu-bulu halus di lengan dan tengkuknya berdiri dengan tegak. Jantungnya berdegup, darahnya berdesir dan tubuhnya gemetar. Saking takutnya, tanpa ia sadari, sapu yang ia pegang pun terlepas, terjatuh ke lantai hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Plak! Sosok berbaju putih di hadapannya menoleh pelan sembari tersenyum lebar ke arah Atul yang kini berdiri mematung. Terdengar suara retak tulang tengkorak sosok di hadapannya. Atul hanya bisa tercekat dengan air mata yang mulai mengalir. Dengan rambut keriting aut-autan, hantu Misnah menggoyang-goyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, sementara tulang tengkoraknya terus bergemertak. Suara gemertak yang panjang, kepala Misnah membesar sesenti demi sesenti hingga wajahnya melebar sebesar nyiru penampi beras. Tolong! Detik itu juga Atul menjerit kencang, sangat kencang hingga membangunkan seluruh penghuni rumah. Tidak menunggu waktu lama, seluruh penghuni rumah kini sudah berkumpul di ruangan tengah. Amang Idar dan istrinya Acilela, Amang Husni, Acil Ijum, dan si Ipar Yanti dan juga si bungsu Ahmad. Semua melongok melihat Atul yang menjerit-jerit sembari menangis gemetaran. Melihat istrinya histeris, Jaya pun berusaha menenangkannya. Dibelainya rambut si istri yang tengah sesengukan dalam pelukan. Acilela beranjak ke dapur hendak mengambil air putih, namun wanita parubaya itu pun langsung terheran-heran kala melihat seisi dapur berantakan.
Khawatir keadaan dengan si nyonya muda, Aci Lela pun kembali membawakan segelas air putih dengan tergesa. Di ruang tengah, Atul kini sudah tampak tenang meskipun tangisannya belum sepenuhnya hilang. Semua yang berada di ruangan pun bertanya-tanya apa yang sudah terjadi, akan tetapi Atul masih terlihat syok. Belum sepenuhnya hilang kegaduhan di ruang tengah, mendadak mereka pun kembali dikagetkan dengan suara tangis bayi dari ruang belakang. Semua terlonjak, menyadari bayi kecil Tuan Muda Jaya dalam bahaya, dan tanpa aba-aba mereka pun berhamburan ke ruang belakang demi menyelamatkan sang bayi. Kepanikan mereka seketika hilang ketika melihat si bayi tengah dalam gendongan si nenek. Dengan rambut acak-acakan dan tampang yang kucel, Haja Diana melangkah pelan di selasar yang temaram. Semua pun menarik napas lega kecuali Atul. Ibu muda itu terlihat cemas karena mengetahui ibu mertuanya tadi ada di dalam kamar atas. Tidak mungkin ia bisa berpindah cepat dari lantai 2 menuju ke ruang belakang. Namun rupanya tidak hanya Atul yang berpikiran sama. Aci Lela juga tampak kaget karena sedari tadi ia tidur menemani Haja Diana yang kelelahan di kamar. Setahunya tidak terlihat sama sekali kapan kerabat jauhnya itu keluar meninggalkan kamar. Mengetahui kegamangan Atul dan Lela, Haja Diana pun tersenyum. Namun senyumnya terlihat mengerikan. Bukan senyum manusia normal. Atul dan Lela bergidik menyadari wanita yang sedang menggendong bayi itu bukan lagi Haja Diana yang biasa. Pagi itu, Atul menggendong bayinya di halaman belakang. Ia duduk di gazebo menyusui si buah hati yang kini tidur lelap di pangkuan. Suaminya pun pagi-pagi sekali sudah berangkat dengan Julak Sarkani entah kemana. Ia sempat mencuri dengar katanya mereka hendak ke rumah Angah Irin. Angah adalah panggilan bagi saudara orang tua yang nomor 3 dalam tutur Kalimantan. Atul pun tidak tahu pasti ada urusan apa yang ia ingat suaminya menjadi gusar begitu mendengar penuturan dari Julak Sarkani. Kalau tidak salah, sepengetahuan Atul, Angah Irin adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga makam Misnah. Sedangkan mertuanya juga sudah pergi di antara Amang Idar dan Aci Lela ke puskesmas pembantu untuk periksa kesehatan. Penghuni rumah lainnya, Atul tidak tahu entah kemana, mungkin sibuk dengan urusan masing-masing. Entah ke pasar ataupun masih terlelap di kamar. Dan sekitar pukul 10 pagi bel pintu depan berbunyi. Atul bergegas membuka pintu sembari menggendong bayi dan mendapati ayahnya yang tengah berdiri di depan. Atul terheran, kenapa ayahnya memakai baju busana muslim sepagi ini? Setelah mempersilahkan masuk, Atul pun langsung bertanya kepada sang ayah. "Dari mana pian bah?" tanya Atul sembari menimang-nimang si buah hati. Pambakal Sarip tidak langsung menjawab. Ia pun lalu duduk di sofa di depan ruang TV memperhatikan putrinya yang kini telah menjadi seorang ibu. "Abah, pian dari mana?" Agak sedikit ragu, Pambakal Sarip akhirnya buka suara. "Baru pulang dari pemakaman." "Pemakaman? Siapa yang meninggal, bah?" tanya Atul lagi. "Apri," jawab Pambakal datar. "Apri?" "Iya, Apri. Dia meninggal tadi malam sewaktu ikut ke pemakaman." Sekonyong-konyong Atul gemetar, matanya berkaca-kaca dan isaknya tak bisa ia tahan. Hari itu Atul merasa dunianya runtuh dan hatinya remuk redam berantakan. "Sudah kuingatkan dari dulu, sebaiknya kau lupakan lelaki pengangguran itu. Kau ini sudah bersuami dan kini telah punya anak. Sekarang saatnya kau lupakan dia selama-lamanya. Ia sudah mati, sudah jadi mayat," ungkap Pambakal panjang lebar. Atul pun tidak menjawab. Ia hanya tertunduk lesu, sesengukan. Hatinya terasa perih, bagai disayat sembilu. Dadanya terasa sesak bak dihimpit gunung. Di lubuk hatinya timbul rasa benci sekaligus amarah kepada ayahnya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa dari Bang Beben. Jadi emang serem banget ya. Horornya asli dapat banget. Kisah tentang Sandah. Ini sangat sangat melegenda di daerah Kalimantan sendiri, dan ini merupakan intinya horornya dapat banget ya. Kisah dari pedalaman Kalimantan tuh selalu horornya dapat, dan banyak sekali kata-kata di dalam kisah ini yang memang masih berbau Kalimantan ya. Jadi sekaligus sih kita belajar juga ya, secara pribadi saya juga belajar juga untuk kata-kata dari Kalimantan.
Dan itu ya, semoga bisa menghibur semua teman-teman, khususnya para penikmat pencinta horor, dan lebih khususnya lagi kepada subscriber daripada Ilo Extreme. Ya, dan yang pasti semakin seru saja bagaimanakah kelanjutannya besok di part 2. Apakah sebenarnya yang terjadi ini. Jadi jenazah Misna itu tidak mau dihadapkan ke arah kiblat ya. Itu dari awal aja udah gernya udah dapet tuh ya kan. Jadi pokoknya menarik banget. Di sini ada horor, ada kisah asmara, keluarga. Ini pokoknya keren banget. Dan jangan ketinggalan untuk di part kedua besok ya. Oke teman-teman, terima kasih. Buat yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar. Ataupun mungkin hanya yang sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Bisa juga ya di share linknya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan sekali lagi mungkin buat yang belum subscribe, diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sekali lagi banyak juga ada beberapa komentar atau WA yang, "Bang, banyak video-video abang yang di-share di channel lain," atau "Bang, ada kisah-kisah dari Extreme Movie yang di-up juga di tempat lain." Jadi di Extreme Movie maupun Ilo Bercerita itu banyak juga kisah-kisah yang saya tulis ataupun tim dari kami yang nulis. Beberapa juga dari penulis, beberapa dari kita. Tapi memang banyak sih, saya udah cek ya. Tapi nggak masalah juga. Intinya channel kita hanya 3, Ilo Extreme, Ilo Bercerita, dan Extreme Movie. Jadi selain 3 channel itu pastikan itu bukan channel kita. Jadi kalau ada yang ngelihat, wah ini cerita yang udah dibawain Bang Ilo, udah nggak usah lagi. Terutama kayak banyak lah ya kisah-kisah saya kayak Bu Asi. Warung kopi Bu Asi itu adalah asli tulisan saya. Jadi kalau seandainya di-up di tempat orang, pastikan itu dia tidak berizin. Karena memang tidak saya up dalam bentuk tulisan dimanapun. Untuk warung kopi Bu Asi, Jubah Hitam Kencana Sukma, warung pecel ayam Caholil. Wah pokoknya masih banyak deh. Itu tidak saya up di Twitter dimanapun. Jadi kalau ada yang membawakan itu, pastikan dia tidak berizin dengan saya. Ya itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas doa dan supportnya selama ini sehingga itu bisa membuat kami selalu semangat berkarya. Oh iya, dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah-kisah pribadi ya yang bertemakan horor misteri mau kami bawakan, silakan bisa kirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini nih, 0878 4509 4752. Bebas, mau dalam bentuk tulisan boleh, mau dalam bentuk rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman. Dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena masih harus dalam proses penggarapan baru nanti kami bawakan. Ya, di akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata. Apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan salam hormat saya untuk seluruh warga Kalimantan, karena kisah ini dari Kalimantan. Yang jelas kita membawakan kisah-kisah dari Kalimantan maupun dari seluruh Nusantara akan kita bawakan untuk mengangkat kembali Indonesia ini. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah seru, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.